Kok bisa gap antar lini terlalu jauh? Kok bisa? Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah. 20 menit, Betul. 25 menit, nggak lama lah. 5 keputusan Dia main membingungkan bagus. Shin Tae-yong di Cina versus Timnas Indonesia. Iya kan? Iya. Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turuni yang benar-benar lagi bagus? Hi Coach Shin, 안녕하세요. I'm Doni from MNC. I think first of all, it was a very good game, very tight game. Other than the 2 goals, I think we can see that all the players fought hard. But I think we're just curious. If you can share with us what could have worked other than the 2 goals that we conceded, what could have worked better? I mean, like that's the question. Thank you. 4 laga usai, Timnas Indonesia buktikan diri ada di level Asia. 우리가 2골 실점한 부분에 있어서 어떻게 하면 또 좀 더 나을 수 있었을까? 그 2골을 어떻게 하면 실점하지 않았을까? 하는 생각을. Filipina, Vietnam, Thailand, hingga Malaysia kompak dukung Timnas Indonesia jelang hadapi Cina. Meskipun kami sering bertengkar, tapi I was going out every day. It's not the biggest talent in my career. Kevin Dix segera bela Timnas Indonesia. Media Belanda ramai-ramai sorot keputusan calon benteng baru Garuda. I think kind of a switch came when the Saya contract. nonton, saya nggak bisa tidur. Padahal besok saya ada tes kesehatan dan saya bete kata dia. Kita salaman dulu Pak. Salaman dulu Pak. Ini Kata Erick Thohir soal kapan Kevin Dix mulai bela Timnas Indonesia. Kalau November bisa, kenapa tidak? Kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik. beautiful opportunity. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Lima keputusan membingungkan Shin Tae-yong di Cina versus Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menelan kekalahan lawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut sejumlah keputusan membingungkan Shin Tae-yong di laga tersebut. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina dan gagal meraup tambahan poin dari Qingdao. Padahal merujuk performa di 3 laga sebelumnya, Timnas Indonesia diharapkan bisa merebut kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Cina. Shin Tae-yong melakukan sejumlah rotasi terhadap tim inti pada laga kali ini. Lantaran Timnas Indonesia menelan kekalahan, pertanyaan pun banyak mengalir terkait keputusan Shin Tae-yong. Berikut keputusan Shin Tae-yong yang dianggap membingungkan di laga Cina versus Indonesia. 1. Eliano Rejders tak masuk daftar 23 pemain. Eliano Rejders tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk lawan Cina. Hal ini jadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, hal ini jadi makin dipertanyakan mengingat Sandy Walsh juga disebut tidak dalam kondisi 100% bugar. Eliano padahal bisa jadi sosok pengganti untuk posisi wing bek kanan saat Timnas Indonesia butuh perubahan. 2. Tom Haye tidak main sebagai starter. Dengan usia 29 tahun, Tom Haye seharusnya bisa jadi salah satu pemain paling berpengalaman di Timnas Indonesia. Namun Tom Haye tidak dipilih Shin Tae-yong sebagai starter. Tom Haye baru masuk di babak kedua saat Timnas Indonesia tertinggal 2 gol. Tom Haye pada akhirnya jadi sosok yang mencetak 1 gol balasan untuk Timnas Indonesia di babak kedua. Dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia, Tom Haye tidak bermain penuh. Mungkin faktor kekuatan fisik bisa jadi alasan, tetapi bila itu yang jadi pertimbangan, Tom Haye dinilai banyak orang seharusnya lebih dulu dimainkan sebagai pemain inti lalu ditarik keluar ketika sudah kelelahan. 3. Tidak memainkan penyerang saat kuasai permainan dan mengejar ketinggalan. Timnas Indonesia menguasai permainan di babak kedua. Dalam momen krusial ini, Timnas Indonesia tidak menurunkan sosok striker seperti Dimas Derajat yang ada di bangku cadangan sebagai target man di kotak penalti. Karena STY sudah menggunakan 3 pergantian di awal babak kedua, ia hanya punya 2 pergantian pemain lagi di sepanjang babak kedua. Pergantian itu digunakan untuk memasukkan Malik Rizaldi dan Pratama Arhan. 4. Asnawi Mangkualam terlalu lama dipasang saat tak dalam performa terbaik. Harus diakui Asnawi Mangkualam tidak bermain di level terbaik miliknya saat diturunkan sebagai pemain inti lawan Cina. Namun Shin Tae-yong tidak segera menarik keluar kapten Timnas Indonesia tersebut. Asnawi sering kehilangan momentum ketika Timnas Indonesia menyusun serangan. Meski demikian, Shin Tae-yong masih mempercayakan posisi tersebut pada Asnawi hingga menit ke-85. 5.
Rizky Ridho ditempatkan di bangku cadangan di awal laga. Shin Tae-yong memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai cadangan dalam laga lawan Cina. Gap antar lini terlalu jauh. Kok bisa? Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah. 20 menit, 25 menit, nggak lama lah. Dia main bagus. Iya kan? Iya. Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turuni yang benar-benar lagi bagus gitu loh? Rizaldi menunjukkan fighting spirit luar biasa. Rizaldi bagus banget loh kemarin. Iya. Yang jelek kan cuma Jody Amat doang, kasarnya begitu. Iya. Maka dari itu pada saat Jody Amat diganti, kita lebih bermain di tengah. Betul. Salah. Siapa yang salah gue tanya? Shin Tae-yong main turunin line up kayak gitu. Gue asli this time kali ini gue kritik Shin Tae-yong. Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Iya. Ini ada kekuatan. Tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin Haya lagi ya good luck aja, jujur aja. Iya. Janganlah itu eksperimen lagi lah. Iya, itu nggak ngerti gue kadang-kadang sama Shin Tae-yong ini. Terlalu banyak eksperimen. Yang Bahrain pertama kan kemarin babak 1 juga eksperimen. Itu Jordi Amat. Ya walaupun Malik Rizaldi sebenarnya bagus ya. Eksperimen yang bagus, tapi justru yang di zona pentingnya kan. Bentar. Kalau lu lihat pemain belakang tidak bisa build up, itu yang salah siapa? Pemain tengah. Iya. Lini kedua. Dia harus bisa pegang bola. Iya. Udah, seandainya kita lewat dari tekanan, depannya nggak bisa pegang bola. Iya. Ya Mas Morris, Nathan underperform banget sih tadi. Justru itu maksud gua, ketika kita belum bisa keluar dari tekanan, kok lo malah makin melebar, makin wide, makin justru membuka space-nya gitu kan. Justru malah lebih gampang untuk di-expose. Ya lu kuatin dulu, benerin dulu, fokus. Tapi mereka nggak tahu kapan mereka harus maju, kapan harus mundur, kapan harus backup. Asumsi kita ini kan punya 2 DM ya, 2 pemain tengah, Ragnar sama itu. Pada saat ini kan cover kiri kanan. Pada saat tadi lihat Ivar Jenner masuk, oke? Ivar Jenner masuk, Ragnar ini harus cover dong ini kan. Nah, untuk bisa menghindari itu, dan kalau lu nggak mungkin bisa, Busquets pun nggak akan bisa. Yang lu lakukan adalah either lu lebih ngepres biar lawan nggak dapat ruang untuk membangun serangan, atau Asnawi yang masuk ke dalam untuk mengcover ruang yang ditinggalkan sama Ivar Jenner. Nggak dilakukan, Asnawinya masih keluar, nggak dapat bola. Ujung-ujungnya lu di serangan di sayap kanan itu gampang banget di defense. Karena pergerakan off the ball-nya nggak ada, sangat textbook. MU banget. Nggak ada. Nggak ada off the ball. Sepak bola ini kan ini adalah pada saat pemain meninggalkan posisinya, temennya menutup, ya kan? Terus pemain depan disamperin sama temennya, nah pemainnya melipir. Nah kalau ini bisa lu lakukan berjalan cepat, yang dikatakan Cipe nggak akan terjadi. Gap antar pemain. Pada saat gap antar pemain jauh, itu bisa terjadi. Nah kan pertanyaan kedua kan adalah bagaimana gap yang terlalu jauh ini tidak menjadi senjata untuk lawan. Yaitu lawan tidak boleh diberi ruang untuk bermain. Tapi mereka dalam ruang di mana mereka tenggelam. Buat gue ini enggak, justru gue bilang pemain-pemain yang selalu jadi cadangan diberi kesempatan main, they fail. Dan di partai lain ini gini, kita itu cuma selisih 2 poin dibanding rank 2 loh. Only 2 points. Asumsi Saudi Bahrain Senin ntar malam. Kalau enggak pun poin 2 dengan rank 3. Jadi tipis semua gitu loh. Dan kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Iya. Masih bisa, peluangnya masih ada sebenarnya. Kalau 3-4 masih bisa. Itu ya, itu di back menurut gue jangan diganti dulu lah. Tengah sama back.
lawan Bahrain, babak kedua kita bisa pegang bola, berubah semua. Pas Jode Amat keluar. Iya. Artinya 11 pemain di babak kedua ini kan udah lumayan baik, ya kan? Iya. Ya ini yang harus dipertahankan. Nah, kenapa lu ganti-ganti semua? Begitu. 3-4 pemain diganti, posisi ganti. Tom Haye diganti tuh ngaruh banget loh. Yang paling parah yang ini sih. Ya ini golnya Patinama sih menurut gue. Blunder individual. Blundernya Patinama sih ini. Di kandang harus bisa menang. Kalau lu mau punya fighting spirit tinggi besar, lu punya mindset untuk menang, lawan Arab harus bisa menang. Ya kan benar lawan di kandang. 4 laga usai, Timnas Indonesia buktikan diri ada di level Asia. Timnas Indonesia telah membuktikan kekuatan mereka kini berada di level Asia setelah melakoni 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati kalah dari Cina 1-2 pada laga terakhir di Stadion Qingdao, Indonesia layak mendapatkan apresiasi. Tim arahan Shin Tae-yong mampu mendominasi permainan di kandang lawan. Jai Itzes dan kawan-kawan memaksa Cina bertahan ala, parkir bus, dan memilih mengandalkan serangan balik saat melawan Indonesia. Sebuah pertarungan yang jarang terjadi ketika menghadapi tim sekelas Cina. 2 gol kemenangan Cina juga terjadi karena kesalahan pemain belakang Indonesia. Bukan karena skema permainan Cina yang terorganisir. Meski kalah dari Cina, permainan Indonesia bisa dibilang lebih bagus ketimbang sebelumnya. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan tak segan bermain agresif dan memaksa Cina lebih banyak bertahan. Sofascore mencatat, Indonesia mendominasi 76% penguasaan bola saat berlaga di markas Cina. Total 14 tembakan mampu dilesakan tim merah putih di sepanjang laga. Hanya saja, Cina lebih efektif cetak gol. Cina mampu menuntaskan 2 dari 5 tembakan yang dilepaskan. Sementara Indonesia hanya menjaringkan 1 gol lewat tembakan Tom Haye. Kekalahan tersebut memang merugikan Indonesia yang bertekad tembus ke posisi 4 besar. Kabar baiknya, mental pemain Indonesia makin matang melawan tim-tim kuat Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia banjir pujian setelah mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga perdana Grup C di Stadion King Abdullah Sport City, 5 September 2024. Pada laga tersebut, Indonesia unggul lebih dulu melalui Sandy Walsh pada menit ke-19 sebelum mampu disamakan Musab Al-Juair di masa injury time sebelum jeda. Hasil imbang di jeda lawan tim langganan Piala Dunia, mempertebal kepercayaan diri tim Indonesia. 5 hari kemudian, Indonesia juga mampu mengimbangi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia kemudian nyaris merebut kemenangan saat melawat ke markas Bahrain. Sayang, kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata, buyar seketika usai Bahrain cetak gol kontroversial di masa injury time babak kedua. Indonesia pun harus puas bermain imbang 2-2 lawan Bahrain di matchday ketiga. Hasil imbang di 3 awal jadi modal positif Indonesia untuk raih kemenangan perdana di kandang Cina. Nahasnya, Indonesia dipaksa menyerah 1-2 dari tuan rumah meski tampil dominan di sepanjang laga. Terlepas dari kekalahan yang didapat di negeri tirai bambu, Indonesia sudah cukup membuktikan kualitas mereka saat ini mulai sejajar dengan tim-tim elit Asia. Ujian terberat Indonesia bakal tersaji saat menjamu Jepang di Stadion GBK pada 15 November 2024. Saat ini Jepang jadi penguasa klasemen Grup C dengan koleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun. Jepang adalah lawan terberat Indonesia di putaran ketiga. Namun, Indonesia yang tengah on fire punya peluang untuk membuat kejutan di depan pendukung sendiri. Dear media friends, good evening. Welcome to the post-match press conference of Team Indonesia. Let's welcome Mr. Shin Tae-yong to give a brief comment on the game. 我们首先有请申台龙主教练对这场比赛进行简单的点评。 네, 일단 중국 팀한테 축하한다고 얘기해주고 싶고요. 우리도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 이구자는 마음들이 간절하지 않았나. 중국이 우리보다 더 간절했나? 그런 생각이 들기도 하고. 오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 최선을 다했고 좋은 경기 했고 여기서 끝난 것이 아니니까 다음에 잘 준비해서 또 좋은 경기 결과를 가지고 준비하겠습니다. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 골에 좀 더 집중력, 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 넷볼로 만들었으면
절대적으로 골 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 볼에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 볼로 가져오기 위해서 강하게 싸워줘야 된다 생각합니다. Both to go. 일단은 첫 번째로 전반 끝나고 3명 교체하던데 2명이 수비수였습니다. 그런 부분이 어떤 전술적인 이유가 있으셨는데 그리고 지난 경기에서는 골키퍼가 우리 팀 잘 못했는데 인도네시아 팀이 오늘은 그런 부분도 그런 부분에서 준비를 좀 보셨던 것 같습니다. 네, 일단 뭐 전반에 3명의 교체 중에 2명의 선수가 수비로 교체를 했는데 일단 전반에 1명의 선수가 발목 부상이 와서 교체할 수밖에 없는 상황. 그리고 또 1명의 선수는 컨디션 그렇게 좋은 편이 아니다 생각해서 교체했던 부분이고 일단 우리가 바레인전을 했을 때는 우리가 볼 수비가 바레인한테 약해졌지만 그걸 왜 그렇게 경기를 했는지에 대해서 우리가 반성했고 중국 오자마자 이틀 동안 우리가 중국이랑 어떤 경기를 할 것인지에 대해서 훈련을 했고 선수들이 거기에 100% 이행해줬고 너무 뭐 오늘은 우리가 원하는 플레이는 최대한 잘 했다. 그렇지만 마지막 골을 따내지 않아서 아쉽게 졌지만 다음에는 더 좋은 경기 할 수 있도록 노력해야 된다 생각합니다. The three substitution we changed, after the first half. Yes, two players are defenders. One defender. The reason I just changed the one defender because of the ankle injury. Another one defender we changed. Why? Because the lack of condition. Yes, we didn't really play well against Bahrain, especially in terms of the ball possession. After the match against Bahrain, we reflect on our team play and we try to fix some of things. So we practice, how we gonna play against China, and actually the flow of the game was the same as what we wanted. Just we didn't make many goal scoring opportunity, and some of unlucky situation to score the goal. So yeah, we will do our best, and then we're gonna make more effort to be better. 确实，正如你所说，在中场休息过后，我们在换人当中换了2名后卫，其中1名是因为脚踝伤病，另外1名呢则是因为条件不足。那么上一场我们对巴林的比赛，我们也进行了反思，特别是在争取控球权方面，我们也在改进球队的竞技状态。也在训练当中有针对性的备战与中国的这场比赛。这次的比赛呢，保持一个非常好的流畅的状态。遗憾的是呢，我们在这次比赛当中没有得到太多的射门机会，也缺少了一些运气。未来呢，我们希望能够竭尽全力改善我们的表现吧。好的，今天印尼队的赛后新闻发布会到此结束，我们稍后进行中国队的赛后新闻发布会。谢谢大家。Thank you. Thank you. Filipina, Vietnam, Thailand, hingga Malaysia kompak dukung timnas Indonesia jelang hadapi Cina. Meskipun kami sering bertengkar, tapi sejumlah negara-negara Asia Tenggara memberikan dukungan untuk timnas Indonesia jelang hadapi Cina dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, hingga Malaysia bahkan melupakan sejenak rivalitas mereka di ASEAN demi melihat timnas Indonesia berprestasi di kancah internasional. Seperti diketahui, lagi-lagi timnas Indonesia bakal melakoni pertandingan berat yaitu saat bertandang ke Qingdao, markas dari tim nasional Cina, Selasa malam 15 Oktober 2024. Sejauh ini, kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup impresif.
Mereka belum terkalahkan dalam 3 laga saat jumpa Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Pasukan Shin Tae-yong bahkan hampir mencuri poin penuh di kandang Bahrain, apabila sang tuan rumah tak mencetak gol penyama kedudukan di menit akhir. Meskipun belum terkalahkan, namun perolehan 3 poin tersebut belum cukup untuk mengantarkan timnas Indonesia bersaing di peringkat 4 besar grup C. Maka dari itu, laga melawan Cina bakal dijadikan sebagai pelampiasan bagi pasukan Shin Tae-yong yang tengah memburu 3 poin pertama mereka di babak ini. Angin segar berpihak kepada skuad Garuda. Pasalnya, Cina kemungkinan bakal tampil pincang lantaran sejumlah pemain inti mereka absen karena cedera. Situasi menguntungkan inilah yang membuat timnas Indonesia mendapat dukungan dari banyak pihak dan terbaru media Inggris unggulkan skuad STY menang dari Cina. Bukan cuma media Inggris, di media sosial ternyata sedang ramai solidaritas dari sesama negara Asia Tenggara untuk mendukung timnas Indonesia. Mulai dari Filipina, Vietnam, Thailand, sampai Malaysia menghimpun dukungan penuh agar timnas Indonesia membawa pulang 3 poin dari Cina. Dari fans Thailand, mereka pun berbicara jujur kalau sekarang rela mengesampingkan rivalitas mereka demi mendukung timnas Indonesia DK kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menang tak kurang dari 2-0, dipapar supporter Thailand. Saya mendukung Indonesia. Meskipun kami sering bertengkar, kita sama-sama ASEAN, imbu fans Thailand Pia Ayam Prahon. Sementara itu, warganet Filipina juga tak ketinggalan memberikan semangat yang membara kepada timnas Indonesia jelang hadapi Cina. Kali ini saya mendukung Garuda, dipungkas supporter Filipina John Nixdors. Ayo Indonesia! Dapatkan 3 poin penuh, ditulis fans Filipina John Carlo Palmes. Lain lagi dengan Vietnam, negara yang selama ini berseberangan dengan timnas Indonesia, sekarang memanjatkan doa untuk skuad Garuda. Semoga saudara kita Indonesia menang, kami mencintaimu, tanda supporter Vietnam Din Kuyat. Karena kebanggaan Asia Tenggara, saya akan mendukung timnas Indonesia, ucap fans warga Vietnam Dong Van Quong. Sama halnya dengan Vietnam, supporter Malaysia pun bertindak serupa dengan memberikan dukungan penuh kepada jirannya, timnas Indonesia. Semua yang terbaik untuk timnas Indonesia, tunjukkan kepada mereka siapa itu ASEAN, tutur Amirul Husaini. Ayo Indonesia! Buktikan bahwa Asia Tenggara memiliki tim setara dengan raksasa Asia, ujar supporter Malaysia Majduddin Harrani bin Ismail. Laga antara Cina melawan timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dihelat malam ini, Selasa 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Kevin Dix segera bela timnas Indonesia, media Belanda ramai-ramai sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Media Belanda langsung ramai-ramai menyorot keputusan Kevin Dix yang akan segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Kabar gembira tengah menaungi para penggemar timnas Indonesia dengan kedatangan Kevin Dix. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, sore. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman, ditulis Erick Thohir. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2G. Kevin Dix memang telah lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu ia kedapatan tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kevin Dix memiliki marga bakar besi. Darah Indonesianya berasal dari kakeknya yang merupakan orang Ambon. Kakek dan nenek Kevin Dix hijrah ke Belanda pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Keputusan Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata tidak hanya membuat gempar media Indonesia. Media-media Belanda pun rupanya ikut menyorot keputusan Dix yang memilih menjadi pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 media yang meliput keputusan BFC Copenhagen tersebut, yaitu The Telegraaf, Voetbalzone, dan Voetbal International. The Telegraaf menyoroti sosok Dix yang menjadi pemain ke-7 berdarah Indonesia-Belanda di skuad Garuda. Mereka juga sempat menyebut bahwa Dix sebenarnya merupakan salah satu pemain yang paling mungkin membela timnas Belanda dibandingkan 6 pemain sebelumnya. Bahkan, Dix sebenarnya sempat menjalani pusat pelatihan bersama tim senior Belanda pada 2018.
Dix menjadi pemain Belanda ketujuh yang memperkuat Indonesia setelah Kelvin Verdonk, Martin Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Hom Haye, dan Rafael Struijk, bunyi rilis The Telegraph. Dari ketujuh pemain tersebut, Dix adalah yang paling dekat dengan timnas Belanda. Ia tampil dalam 7 pertandingan internasional untuk tim nasional muda dan bergabung dengan tim nasional utama dalam sebuah perjalanan pelatihan pada tahun 2018. Namun, ia tidak berhasil tembus skuad utama, dilanjut The Telegraph. Sementara itu, Voetbal International menyebut bahwa kedatangan Dix adalah bagian dari proyek mimpi Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dalam rilis mereka, Dix disebut sebagai sosok penting yang mungkin bisa berpengaruh dalam impian tersebut. Dix, yang berusia 28 tahun, merupakan pemain muda internasional untuk Belanda di awal karirnya. Namun, sekarang, ia akan melanjutkan karir internasionalnya di Indonesia, demikian rilis Voetbal International. Ini adalah hal besar berikutnya bagi negara yang bermimpi untuk berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 2026, lanjut mereka. Di sisi lain, Voetbal Zone menyoroti bahwa semakin banyak pemain berdarah Belanda yang akhirnya membela timnas Indonesia. Yeah, I was going out every day. It's not the biggest talent in my career and in my youth career, but I always had fun and I think kind of a switch came on when the contracts were giving out when you were 14, 15, 16. Then I was not the first one who got a contract, and I had to work hard to get it. Yeah, but Kevin, when did you discover that you had a little bit more talent than most guys? Actually, I didn't. I didn't. I think at 17, 16, I had a period when I got on the bench when I was and a younger player got in front of me. But did you have other dreams than to become a footballer then? No, I had to switch a little bit when I was not the biggest talent, like I told you. I had to switch a little bit to, I'm not like thinking, okay, what the kind of other life do I want? Because I was not sure if I could go another year in the academy. So I had to think of, okay, which school I go to, what do I want to do, and I was still a little bit I was not sure what to do, and so. At that moment, it switched also for me, so I didn't have to think. So I did school, but it was more focus of getting into professional football. Kata Erick Thohir soal kapan Kevin Dix mulai bela timnas Indonesia. Kalau November bisa, kenapa tidak? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal kapan Kevin Dix bisa mulai bela timnas Indonesia. Ada peluang Kevin Dix sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan depan atau November 2024. Ya, Erick Thohir baru saja memastikan bahwa Kevin Dix akan turut gabung memperkuat timnas Indonesia. Hal itu ditandai dengan foto bersalaman antara Erick Thohir dengan Kevin Dix yang diunggah di Instagram pribadinya Erick Thohir pada siang tadi. Erick pun berharap Kevin Dix bisa segera membela timnas Indonesia, bahkan berpeluang pada November 2024. Diakui Erick, pihaknya tengah mempercepat proses berkas dan dokumen naturalisasi Kevin Dix, termasuk persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi, dan DPR RI. Jikalau sudah salaman, berarti kan sudah fix lah. Tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, setelahnya tentu DPR, untuk ada percepatan, terangnya di Postblog, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024. Namun, jika melihat dari proses naturalisasi, Erick mengatakan Kevin Dix kemungkinan baru bisa mulai main dengan timnas Indonesia baru Maret 2025. Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret 2025, bisa main. Tapi kalau bisa November 2024, kenapa tidak, imbuhnya. Adapun bulan depan, timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, melawan timnas Jepang. Laga itu akan digelar pada 15 November 2024. Bukan hanya Jepang, timnas Indonesia juga akan menjamu timnas Arab Saudi di Suik. Laga itu akan digelar pada 19 November 2024. Kini, menarik menantikan proses naturalisasi Kevin Dix. Rumor Kevin segera perkuat timnas Indonesia sendiri mencuat setelah kabar kedatangannya ke Jakarta tersebar di media sosial beberapa waktu lalu. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, Maluku, dan saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen di Denmark. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada 2021, ia telah tampil dalam 132 laga dan mencetak 16 gol. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek, karirnya dimulai di Vitesse sebelum pindah ke Fiorentina, Feyenoord, Empoli, AGF, dan akhirnya ke FC Copenhagen. Dengan begitu, dia sudah memiliki banyak pengalaman. Saya nonton, saya nggak bisa tidur.
Padahal besok saya ada tes kesehatan katanya. Dan saya bete kata dia. Kita salaman dulu Pak. Salaman dulu Pak. Ini rasanya tangannya baru salaman sama orang nih Pak. Tadi saya ketemu Kevin Dix. Tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan dan tentu bagaimana nanti proses kedepannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Jadi ya alhamdulillah tadi sudah punya komitmen yang sama dan saya melihat ya dia ketika itu cukup terpukul juga. Saya nonton, saya nggak bisa tidur. Padahal besok saya ada tes kesehatan dan saya bete kata dia. Jadi artinya kan dia sudah menaruh hatinya bukan karena apa-apa gitu.